warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Hadirin dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tak lupa sholawat ma'assalam semoga terlimpahkan kepada belahan hati Khadijah, belahan jantung Fatimah, Nabi akhir zaman pemberi syafaat. Dialah Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Manusia semenjak diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang tidak bisa hidup sendiri. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang kuat membutuhkan yang lemah, laki-laki membutuhkan wanita, demikian juga sebaliknya. Siapapun kita tidak akan pernah mampu hidup tanpa pertolongan orang lain. Tolong menolong bukan sekedar kata-kata, namun lemah dalam implementasinya. Kata tolong menolong tentu sering kita dengar maupun kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Bantu dan tolonglah saudaramu yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan masih banyak lagi kata tolong menolong yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong adalah kegiatan membantu dikarenakan rasa simpati dan peduli terhadap orang lain, baik berupa dalam bentuk benda, nasihat, maupun tenaga. Al-Quran menjelaskan berkaitan tentang tolong-menolong dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Hadirin dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Sesuai ayat tersebut di atas, kita diperintahkan untuk tolong menolong dengan memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, hendaknya tolong menolong dilakukan dalam hal-hal kebaikan dan dalam rangka menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sewaktu di sekolah, teman kita meminjam buku kepada kita, lalu kebetulan kita punya, maka
bantulah teman kita agar dapat mengerjakan PR sampai selesai. Yang kedua, jangan tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Misalnya, teman kita kesulitan mengerjakan soal ujian, lalu meminta bantuan kepada kita, maka kita dilarang untuk membantunya karena hal tersebut termasuk perbuatan yang terlarang. Selain tolong-menolong tidak cukup hanya dengan kata-kata, Islam juga memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk tidak membenci orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Hal itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Sebelum ayat tersebut di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Begitu agungnya ajaran Islam, sehingga orang yang telah berbuat aniaya kepada kita dilarang untuk berbuat serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang telah berbuat zalim atau sedang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin dan seluruh pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Manfaat tolong-menolong secara sederhana dapat dimaknai dengan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, pekerjaan yang lama dikerjakan menjadi cepat selesai. Dengan demikian, mudah-mudahan kita senantiasa dapat menerapkan sifat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri pidato saya, izinkan saya mengutip perkataan dari seorang pembicara Muslim Amerika, Nauman Alihan. When you find yourself in the position to help someone, be happy because Allah Subhanahu wa Ta'ala is answering that person's doa toward you. Ketika kamu berada dalam posisi untuk membantu seseorang, maka berbahagialah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa seorang tersebut melalui dirimu. Pite angkrem selikur dinten yen ponetes nggih boten padha. Tausiah kula cekap semanten menawi lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.